3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A akan menjelaskan ulang mengenai sequence dan selection yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok 1 mata kuliah parallel computing. Next. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang yang beranggotakan saya sendiri, Mariska Mauridina, 2024 1010 3009, Lovenda Lutfi Rahmandani 2024 1010 3015, Ilham Adi Kusuma 2024 1010 3034, Rehan Atala Azhar 2024 1010 3055, dan Erfasih Aulia Pratama Iman 2024 1010 3065. Nah, yang pertama yaitu mengenai sequence. Sequence sendiri merupakan struktur urut yang digunakan untuk mengerjakan jenis program yang pernyataannya berupa urutan atau yang berurut. Nah, sebuah sequence sendiri terdiri dari satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan ditulis dalam satu baris atau dipisahkan dengan titik koma, di mana di tiap pernyataan dikerjakan secara berurutan atau secara sekuensial sesuai dengan urutan di dalam algoritma. Dengan langkah-langkah akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Misalkan terdapat instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3, hingga instruksi N. Algoritma sekuensial ini akan mengeksekusi instruksi pertama, kemudian instruksi kedua, dan seterusnya hingga instruksi N, di mana setiap instruksinya dikerjakan satu persatu dan hanya dikerjakan satu kali, atau tidak diulang-ulang, sampai dengan instruksi ke N. Sehingga yang instruksi ke N merupakan instruksi yang terakhir atau merupakan akhir dari proses algoritma sequence itu sendiri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lovanda. Silakan, Lovanda. Untuk studi kasus sequence, ini kita misalkan terdapat seorang pedagang mangga yang menjual dagangannya yang setiap kilogram mangga ini dihargai dengan harga tertentu. Nah, jadi setiap pembeli membayar harga mangga yang dibelinya berdasarkan berat, kemudian kita menentukan perintah apa yang diberikan pedagang mangga ini kepada komputer ya, atau komputasi agar ia dapat mudah menentukan harga yang harus dibeli. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, untuk output studi kasus sequence ini untuk source code-nya, codingannya. Jadi seperti ini kita gambarkan. Nah, untuk pada kelompok 1 ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi bisa dilihat menggunakan variabel yaitu harga, kemudian berat. Nah, jadi perhitungan dari sequence ini, algoritma sequence, yaitu berurutan kita memasukkan harganya terlebih dahulu, kemudian beratnya, lalu hasil yang didapat yaitu di variabel harga underscore bayar. Jadi akan keluar harga bayarnya tersebut di hasil akhirnya, seperti itu. Jadi yang bisa dilihat pada gambar hasilnya di variabel harga underscore bayar. Kemudian di menghitung luas lingkaran juga, ini ada contoh lain juga, sama menggunakan algoritma sequence, yaitu berurutan memasukkan jari-jari, yaitu variabel R itu, kemudian kita hitung menggunakan pi dikali jari-jari kuadrat. Seperti itu. Jadi hasilnya berada di akhir dari algoritma sequence ini. Seperti itu. Jadi kemudian lanjut. Untuk selanjutnya ini ada selection. Dari definisinya, selection itu adalah algoritma pengurutan yang sederhana namun sangat efisien. Selection ini pada intinya adalah sesuai namanya ya, pemilihan. Jadi algoritma yang pengurutannya itu sebelumnya harus dipilih dulu, yaitu dengan membandingkan elemen paling kiri dengan elemen-elemen berikutnya.
sampai dengan elemen yang terakhir pada setiap tahapannya. Nah, untuk langkah-langkah selection, pertama adalah membaca array datanya dulu. Lalu yang kedua adalah menentukan data yang dicari. Misalkan data ke X, bukan data ke X, data X yang bernilai X. Lalu nomor 3, mulai dari data pertama sampai data terakhir itu dicari, dibandingkan dengan masing-masing data yang ada di dalam array. Jika data yang dicari tidak ditemukan, maka semua data atau elemennya itu dibandingkan sampai selesai. Lalu yang nomor 4 ini, jika data yang dicari itu ditemukan, maka perbandingan akan dihentikan hingga elemen yang dicari ditemukan, atau hingga elemen terakhir dari array. Lanjut. Selanjutnya yaitu di sini menerapkan selection pada selection sort, algoritma selection sort. Nah, di sini misal kita ingin mengubah data ini mengurutkan menjadi ascending. Maka pertama tadi seperti yang dijelaskan oleh Ilham tadi, data paling kiri dibandingkan dengan data sebelahnya. Pertama 4 dibandingkan dengan 5. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil berarti di kiri karena ascending. Kemudian berarti tetap 4, kemudian 4 bandingkan dengan 3, kemudian 4 bandingkan dengan 2, karena 2 pertama bandingkan dengan 3, karena 3 ini kecil, maka 3 dipindah ke depan. Terus 3 dibandingkan dengan 2, karena 2 ini kecil, maka ditaruh di depan, ditukar. Kemudian 2 dengan 6, 2 yang kecil maka tetap 2. Itu loopingan yang pertama sehingga menghasilkan seperti ini, yang paling atas. Kemudian untuk begitu seterusnya, loopingan kedua juga sama, mulai indeks kedua dengan indeks ketiga, indeks kedua dengan indeks keempat, indeks kedua dengan indeks kelima. Gitu. Di sini terdapat 4 loopingan hingga menghasilkan algoritma menghasilkan hasil data ascending. Lanjut. Nah, ini yang kiri ini sama seperti tadi, cuma yang kiri ini secara descending dan juga di sini secara serial. Sama seperti tadi, pertama 8 ini indeks paling kiri dibandingkan dengan indeks sampingnya yaitu 4. Kemudian lanjut 8 dibandingkan dengan 5, lanjut 8 dibandingkan dengan 2, lanjut 8 dibandingkan dengan 7. Kan masih besar 8 ini. Nah, begitu seterusnya sampai menghasilkan menjadi descending datanya. Untuk yang paralelnya itu dibagi menjadi 2 partisi, kemudian dibandingkan nilai max partisi kiri dengan kanan. Kemudian yang step ketiganya itu membandingkan nilai minimal partisi kiri dengan kanan. Yang elemen lebih kecil akan ditempatkan di array 5, kalau di contoh ini. Kemudian step 4-nya yaitu elemen dengan nilai 8 dan 2 menjadi elemen terbesar dan terkecil. Sehingga mendapatkan hasil yang sama dengan yang kirinya, namun yang kanan ini menggunakan paralel. Oke, untuk studi kasus yang diberikan oleh kelompok 1 pada algoritma selection ini, contohnya adalah Rina mengikuti lomba cerdas cermat, setelah itu nilainya keluar, kemudian dia akan mengecek nilai dan akan diinputkan dalam skor UTBK namun dalam bentuk huruf. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui huruf dari nilai yang didapatkan pada saat cerdas cermat? Next. Nah, source code yang diberikan masih berupa bahasa Python, di mana terdapat beberapa boolean. Yang pertama, ketika skornya lebih dari 90 dan skornya itu kurang dari 100 atau di antara 90-100, maka stringnya adalah A.
ketika nilainya 80 hingga 89, maka string nilainya adalah B. Kemudian jika nilainya antara 70 hingga 79, maka string nilainya C. Begitu juga hingga D dan tidak lulus. Nah, misal ketika Rina mendapatkan nilai 10 saat dia input, maka dia akan dicek, akan masuk ke dalam boolean yang mana. Misal contohnya di atas dia menginputkan nilai 10. Nah, 10 ini masuk ke dalam elif yang paling bawah, yaitu antara skor 0 hingga 59. Maka output yang dihasilkan adalah Anda tidak lulus. Silakan mengulang kembali. Namun, jika ia menginputkan nilai 100, maka dia akan masuk ke kondisi yang pertama, yaitu antara nilai 90 hingga 100. Dan string yang dihasilkan adalah A. Next. Oke, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami terhadap presentasi kelompok 1, source code yang ditampilkan bukanlah paralel computing, melainkan algoritma biasa menggunakan bahasa Python, sehingga tidak ada keterangan waktu yang menunjukkan seberapa cepat algoritma tersebut dijalankan. Nah, agar studi kasus tersebut dapat diselesaikan, saran dari kelompok kami, jika ingin diselesaikan secara paralel komputer, maka sebaiknya bahasa yang digunakan dalam codingan adalah bahasa yang berasal dari keluarga bahasa C atau Java. Oke, next. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.